Halo guys, kembali lagi bareng gue di sini dan seperti biasa gue akan membahas review tentang pertandingan antara Indonesia melawan Jepang yang sudah berlangsung pada malam tadi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia kalah telak 4 gol tanpa balas melawan Jepang pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam tadi. Dan memang kelihatan banget kalau Indonesia ini sangat beda kelas dengan Jepang, dimana pertandingan semalam sangat terlihat bahwa level Jepang memang berada levelnya terlihat jelas bahwa memang permainan Jepang levelnya beda jauh dengan tim-tim lainnya di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kalau dilihat statistik sangat jauh antara Indonesia dengan Jepang, dimana statistiknya juga untuk possession football ini Jepang menguasai sebanyak 66%, sedangkan Indonesia hanya menguasai penguasaan bola sebanyak 34%. Dan Jepang ini melakukan shot on target sebanyak 9 kali, sementara Indonesia cuman bisa melepaskan tembakan ke arah gawang sebanyak 2 kali. Ya, gue mau komentarin dulu mengenai starting line up yang diturunkan oleh kedua pelatih pada malam tadi, di mana Sintayong kembali mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Martin Paes. Dan kalau dilihat ini di atas kertas Indonesia menurunkan formasi 5-4-1. Tapi di lapangan seperti biasa memang pakem 3-4-3 yang diturunkan oleh pelatih Sintayong, di mana 3 back di belakang ada Rizky Ridho di back sebelah kanan, lalu ada Bang Jai tetap di center back sebagai kapten, dan juga Justin Hübner di back sebelah kiri. Lalu di tengahnya ada Tom Haye dan Nathan Choaon. Di sebelah kanan ada Kevin Dix yang baru aja menjadi warga negara Indonesia, langsung debut melawan Jepang semalam. Lalu di sebelah kirinya ada Calvin Verdong. Di trio penyerang ini masih sama, menurunkan maksudnya ada perubahan, yakni di sayap kanan ini yang diturunkan adalah Yakob Sayuri, lalu juga ada Rafael Strike dan juga Ragnar Ratmangun. Tapi di sini ada pergeseran, di mana yang menjadi ujung tombak bukan Rafael Strike, dia digeser di left wing ataupun di sayap sebelah kiri, dan yang jadi ujung tombak adalah Wahaji, ya, Ragnar Ratmangun. Dan juga di susunan Jepang juga ini pelatih dari Hajime Moriyasu menurunkan pemain-pemain yang memang sudah berpengalaman di luar negeri, ya. Ini ada Takumi Minamino, ada Ritsu Doan, ada Wataru Endo, ada Kaoru Mitoma, nama-nama yang udah malang melintang di sepak bola Eropa. Jadi ya, ini memang sangat beda kelasnya, bahwa timnas Indonesia melawan timnas Jepang ini bagaikan bumi dan langit kekuatannya secara di atas kertas, dan memang secara langsung gue lihat di lapangan ini memang beda banget kelasnya. Jepang itu memang udah berulang kali udah menjadi langganan main di Piala Dunia, sementara kita baru sekali masuk ke round ketiga Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kalau gue lihat semalam, ya, selama menit-menit awal sampai 15 menit kalau nggak salah, atau 20 menit gitu, permainan Indonesia memang lumayan cukup bagus, cukup terorganisir di lini pertahanan. Bahkan seingat gue cuma ada satu tembakan ke gawang yang cukup lemah, yang masih bisa diantisipasi oleh Martin Paes. Sebenarnya kita bisa ngimbangin, bahkan di awal-awal kita sempat punya peluang emas dari umpan silang Kevin Dix yang gagal disambar oleh Rafael Strike, dan juga ketika umpan terobosan dari Tom Haye itu mampu menemui sasaran, yakni bisa direbut oleh Wahaji, tapi sayang ketika posisi 1 lawan 1 dia nggak bisa menaklukkan kiper Gion Suzuki yang kita sebut Onananya dari Jepang.
Tapi kemudian di babak pertama ini ada bencana ya menurut gua bagi kita, dimana Kevin Dix ini tabrakan oleh, kalau nggak salah, Wataru Endo deh. Dia posisi bola 50-50, jadi tabrakan, akhirnya Kevin Dix cedera. Dan pada saat itu Kevin Dix masih dalam perawatan. Indonesia bermain dengan 10 orang, kalau nggak salah baru gol kedua. Kita kebobolan gol kedua dari lewat serangan counter attack. Nah, yang di sini yang mau gue jadi preview atau catatan ini, ya sayang sekali memang lini belakang kita bermain nggak dibilang jelek tapi underperform lah. Terutama mohon maaf sekali lagi untuk kapten kita malam tadi, Jahid Zes, ini bermain underperform banget. Di gol pertama itu gue lihat dia itu bisa dilewatin oleh pemain Jepang sebelum akhirnya dia ngasih umpan di depan gawang dan disapu oleh Justin ya, cuman bolanya justru masuk ke gawang sendiri di gol pertama. Kalau untuk gol kedua, kalau gue lihat itu kebetulan gue semalam nonton langsung di GBK. Untuk gol kedua itu memang kelas banget, sambaran dari Mitoma kalau nggak salah. Minamino. Sambaran dari Minamino itu memang telat banget ini Nathan untuk mengejar atau menutup jalur umpan silang dari sisi sebelah kiri ke tengah. Dan memang catatannya ketika Kevin Dix keluar itu sisi sebelah kiri Jepang atau sisi sebelah kanan pertahanan Indonesia yang terus dibombardir oleh Jepang. Jadi kayaknya memang ketika Kevin Dix keluar ini sangat kelihatan bahwa kekuatan pertahanan timnas Indonesia di sisi sebelah kanan ini pincang gitu ya. Walaupun memang Sandy Walsh turun pada saat itu untuk menggantikan Kevin Dix, tapi kelihatan sangat keteteran di sisi sebelah kiri di babak pertama. Lalu di babak kedua akhirnya kita kebobolan 2 gol lagi. Yang gol ketiga ini lagi-lagi ya gue harus bilang ini blunder dari koordinasi lini belakang ketika bermain mau bermain build up. Gue nggak ngerti deh kenapa, apakah ini memang instruksi dari pelatih, padahal kita melawannya Jepang loh. Ini Jepang yang memang pemain-pemainnya ini udah pemain-pemain bukan kelas A lagi, menurut gue udah kelas S, ini kelas super yang udah main di grade A di liga-liga top Eropa. Ada Minamino yang main di AS Monaco, sebelumnya main di Liverpool, ada Wataru Endo yang main di Liverpool sekarang, ada Ritsu Doan, ada Kaoru Mitoma. Ini pemain-pemain yang memang udah levelnya level dunia seperti itu, tapi Indonesia nggak main safe, kelihatan di babak kedua. Dan di gol ketiga itu blunder dari back, koordinasi back dan kiper ya, karena ketika Justin Hubner dikasih umpan untuk build up, Justin balik lagi ke Martin Pas menyapu bola nggak bersih, akhirnya malah diambil, direbut sama pemain Jepang, Morita, yang menendang bola sebenarnya pelan. Di situ ada Jahid Zes juga, ini ya lagi underperform. Jahid Zes nggak bisa nahan bola itu, akhirnya bolanya malah lolos dan masuk ke gawang kita untuk gol yang ketiga. Lalu untuk yang gol keempat ini luar biasa dari bek Jepang nomor punggung 2 Sugawara. Ada umpan terobosan di sisi sebelah kanan kali ini. Calvin Perdong udah ketinggalan jauh banget dan Sugawara bisa menceploskan gol lewat sudut yang sangat sempit. Dan menurut gue Martin Pas harusnya bisa untuk menutup jalur tembakan itu karena sudutnya sangat sempit dan dia masih bisa untuk menutup ruang tembak, tapi ya terjadilah gol keempat. Di sini yang kita nggak bisa menyalahkan pemain, ada kalanya memang pemain-pemain yang biasanya tampil bagus itu sekarang lagi underperform. Yang gue harus sorotin ada 3 pemain atau mungkin 4 pemain yang gue rasa semalam tampil underperform banget. Ini Jahid Zes, dia gagal untuk menjadi cover dari dua back depannya, karena kan posisinya 3 back, Rizky Ridho di sebelah kanan, Justin Hubner di kiri. Jahid Zes itu harusnya di belakang menjadi cover, dia buat cover ketika ada back yang dilewatin, tapi
justru dia sendiri yang sering dilewatin sama pemain-pemain Jepang yang ya memang beda kelas sekali lagi. Kepada kiper juga Martin Paes semalam tuh ya gua nggak lihat dia seperti laga melawan Australia atau Arab Saudi ya. Itu mudah sekali kebobolan dan bahkan ya ada sih 1-2 save lah yang krusial. Tapi ya sekali lagi Jepang memang beda kelas. Gue nyorotin juga Justin Hubner, nggak biasa-biasanya si preman ini tampil begitu lembek kalau gue bilang. Biasanya dia tampil Spartan hajar gitu, atau mungkin dia juga hati-hati takutin akumulasi kartu sehingga nggak bisa main lawan Arab Saudi juga, gue nggak tahu. Lalu juga ada ya satu lagi yang harus gue sorotin adalah Nathan ya. Gue justru malah melihat kayaknya Sintayong perlu, istilah tepatnya mungkin bisa menjadikan alternatif ya untuk pasangan dari Tom Haye. Ya ini kalau gue lihat di babak kedua itu ketika Tom Haye ditarik, Nathan ditarik, itu di tengah ada Marcelino dan Jordi Amat. Nah menurut gue mungkin Sintayong bisa memberikan alternatif pilihan untuk lini tengah kepada Jordi Amat. Kemarin gue lihat justru Jordi Amat bermain cukup bagus di posisi defensive midfielder atau holding midfielder ya. Jadi artinya pemain-pemain itu, pemain belakang bola itu tidak langsung nembus di lini belakang tapi bisa disaring dulu di lini tengah. Sayangnya Nathan sudah berulang kali ditaruh di posisi itu dan menurut gue dia nggak bisa memainkan peran sebagai holding midfielder yang bagus. Mungkin ke depan waktu lawan Arab Saudi bisa dipertimbangkan Jordi Amat jangan ditaruh di back ya, karena dia juga sering bikin blunder, tapi ditaruh di posisi holding midfielder seperti halnya di Italia ada Pirlo yang dijaga oleh Gattuso seperti itu. Mungkin bisa dipertimbangkan lah untuk pertandingan lawan Arab Saudi, Jordi Amat menjadi holding midfielder double pivot untuk melindungi lini belakang kita. Sementara yang lainnya yang menurut gue tampil cukup bagus ya Wahaji, dia masih bisa tampil konsisten. Lalu juga Calvin Verdong, ya gue lihat dia pontang-panting maju mundur ke belakang buat cover di sebelah kiri, ini luar biasa, stamina-nya nggak habis-habis. Terus juga Rizky Ridho juga nunjukin permainan yang semakin matang di lini belakang. Menurut gue justru di antara 3 back belakang yang paling bagus Rizky Ridho, bermain cukup lugas dan bermain cukup hati-hati, malah dua partnernya di lini belakang yang bermain underperform. Jadi ya cuman sekali lagi Jepang memang berada di level yang berbeda dengan Indonesia dan juga dengan tim-tim lainnya. Yang kalah lawan Jepang bukan cuma Indonesia aja, Arab Saudi, Cina, Bahrain juga dibantai sama Jepang. Jadi ya memang beda kelas kalau lawan Jepang. Jadi itu menurut gue masih ada pertandingan melawan Arab Saudi di tanggal 19 November nanti. Ya semoga aja pemilihan starting 11-nya juga bisa memuaskan. Cuman gue nggak tahu tentang kabar cederanya dari Kevin Dix ini apakah cukup parah apa enggak. Yang terakhir gue baca ini Kevin Dix mengalami cedera lutut. Tandingan lawan Arab Saudi kayaknya memang harus menang. Kalau misalkan kita kalah lagi lawan Arab Saudi, mungkin posisi Sintayong akan semakin sulit atau semakin terancam, karena kayaknya sekarang udah ada tuntutan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar Indonesia minimal lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia. Tapi kalau dibilang kita harus masuk Piala Dunia, kayaknya itu ya hampir impossible lah dengan squad yang seperti ini dan juga dengan kematangan para pemain. Dan kita lihat kan Indonesia kebanyakan pemain-pemain yang usianya di bawah 25 tahun, pemain-pemain muda semua. Masih ada kesempatan, masih ada 4 tahun ke depan. Mereka juga nggak tua-tua amat. Paling tinggal Tom Haye, Jordi Amat, sama Sandy Walsh yang mungkin 4 tahun mendatang usianya di atas 30 tahun ya. Oh ya, gue mau cerita tentang pengalaman unik gue semalam ketika gue nonton di GBK ya. Jadi usai pertandingan ada seorang wartawan Jepang yang hadir di sana, bukan cuma wartawan Indonesia tapi juga wartawan-wartawan asing.
Gak cuma wartawan Jepang, juga ada wartawan dari Inggris, Australia itu. Cukup ramai lah semalam di Tribun Wartawan itu, di Tribun Pers. Jadi ketika habis pertandingan itu dia nyamperin gue. Terus dia bertanya tentu dengan bahasa Inggris. Kira-kira pertanyaannya begini. Malam ini kalian kalah telak, tapi kenapa saya melihat penonton justru bertepuk tangan dengan meriah? Seharusnya mereka kecewa dengan hasil pertandingan ini. Terus gue jawab, oh iya, ini memang semacam sebuah budaya dan tradisi di Indonesia. Jadi ketika kita bermain di GBK, di kandang gitu, semua pemain itu berkumpul di lingkaran tengah lapangan. Lalu nanti kita akan memutarkan lagu nasional Tanah Airku itu, dan kita akan bernyanyi bersama-sama. Itu memang sudah menjadi tradisi di timnas Indonesia. Nggak peduli kita menang atau kalah, tapi itu tetap berjalan setiap pertandingan. Nah, dia kayaknya interesting gitu. Oh, ini sangat menarik gitu. Saya belum pernah melihat kayak ini. Terus dia juga nanya ke gue kan, karena gue kalau nonton bola itu ya ekspresif lah, gue marah-marah, gue ngamuk-ngamuk gitu. Ya bersorak dan segala macam. Dia nanya sama gue juga, saya lihat malam ini kamu begitu ekspresif gitu mendukung timnas. Apakah kamu kecewa dengan hasil pertandingan malam hari ini? Ya gue jawab ya enggak juga. Gue bilang ya Japan is have a different class from another team in Group C. Dan gue bilang juga ini kan baru pertama kali Indonesia bisa lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia gitu. Sedangkan Jepang sendiri kan udah biasa dia main di World Cup udah dari tahun 98 menjadi langganan. Ya beda kelas lah gue bilang. Jadi ya gue nggak terlalu kecewa-kecewa banget. Memang sudah banyak diprediksi kalau Indonesia bakalan kalah dan akan sulit untuk menang lagi. Dia seneng gitu dengan penjelasan gue ya. Gue akhirnya minta izin untuk foto bareng, tapi sayangnya gue lupa nanya siapa namanya. Dia cuma ngaku dari Jepang dan dulu pernah datang ke Indonesia waktu Piala Asia 2018. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Nanti gue akan review lagi pertandingan Indonesia melawan Arab, dan kita semoga berharap juga Indonesia bisa menang sih lawan Arab kayaknya. See you.